Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 Etika Profesi ingin menjelaskan tentang penyalahgunaan akses ruang IT. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Ada Bang Taufik Kasani, Bang Chandra Saputra, saya sendiri Afif Ruli, dan teman saya Muhammad Robi. Pendahuluan. Kelengahan dalam menjaga keamanan data akan berdampak pada kerugian terhadap kelangsungan bisnis. Karena hal ini terkait dengan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Masalah yang kerap terjadi terkait dengan pembobolan data disebabkan oleh lemahnya pengawasan sehingga tidak adanya identifikasi terhadap upaya penerobosan keamanan. Menjaga keamanan data lebih baik melakukan upaya pencegahan sedini mungkin daripada kita dipusingkan setelah adanya kejadian pencurian data. Untuk menerapkan standarisasi pengamanan data memang diperlukan perhatian dan metode khusus, namun pada dasarnya dapat dilakukan. Akses terhadap data ruang center. Data center merupakan tempat perangkat pusat data. Dengan demikian, keberadaan data center perlu dijaga dengan sangat ketat, sehingga akses terhadap data center harus diberikan secara khusus kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan. Akses tersebut sangat terbatas. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan memasuki ruang data center harus diseleksi sesuai dengan kepentingan dan tanggung jawabnya. Dan jika ada pihak lain di luar dari pihak yang memiliki akses memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam ruang data center, maka harus pengetahuan dan didampingi oleh pihak yang memiliki akses. Kewenangan akses aplikasi database. Untuk akses login terhadap aplikasi database juga diberikan hanya kepada pihak yang ditunjuk untuk mengemban tanggung jawab melakukan pengelolaan data. Agar pemberian kewenangan dapat dilakukan dengan jelas, maka diperlukan adanya daftar kewenangan akses aplikasi secara rinci menu aplikasi apa saja yang dapat digunakan oleh pengguna berdasarkan levelnya. Aplikasi database biasanya dijaga oleh petugas dengan istilah librarian. Pihak inilah yang menjaga terdepan aplikasi database, sehingga jika petugas lain memiliki kepentingan untuk login dan melakukan pemeliharaan data, harus pengetahuan dan seizin librarian. Format password pun dirumuskan dalam format tertentu dan bersifat unik agar tidak dapat ditebak oleh pihak lain. Selanjutnya, Bang Chandra. Untuk keamanan jaringan merupakan metode agar sistem informasi di mana data tersimpan dapat terjaga dari percobaan pencurian data. Salah satu metode untuk menjaga keamanan data adalah menggunakan firewall dan routing control. Dengan metode ini, seluruh aplikasi yang terhubung di belakang aplikasi pengaman tidak terkoneksi langsung dengan jaringan dari luar. Audit trial. Seluruh aktivitas pemeliharaan data harus dapat didokumentasikan melalui audit trial atau rekam jejak. Tujuannya adalah agar semua hal yang dilakukan dapat diidentifikasi dan dipantau. Keberadaan audit trial menjadi penting karena jika terjadi sesuatu, maka untuk dapat menyelidiki kejadian tersebut dapat dimulai melalui audit trial. Setiap sistem keamanan data pasti memiliki celah, sehingga semua proses pengamanan harus senantiasa dikaji dan dipastikan kelayakannya. Serta jika terdapat potensi adanya pencurian data, hal tersebut dapat langsung dicegah. Untuk studi kasus web online Tokopedia. Bersumber dari Kompas.com, terjadi kasus kebocoran data di database e-commerce Tokopedia. Sebanyak 91 juta data pengguna dilaporkan dijual ke situs gelap dengan harga 5.000 US dollar atau setara dengan 75 juta. Menanggapi kejadian tersebut, staf ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Menkominfo Henry Subiakto mengatakan bahwa pemerintah dan DPR berencana segera membahas lagi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.
pemerintah juga telah memiliki PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem data transaksi elektronik. Aturan ini kemudian digunakan untuk menangani kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Dalam PP 71 2019 hanya memuat sanksi administratif, sementara sanksi denda dimuat dalam RUU PDP. Setidaknya ada 3 sanksi yang diberikan, yaitu surat peringatan, mengumumkan kasusnya ke media, dan memblokir platform. Nah, di sini kami akan menunjukkan video tentang contoh kasus yang sering terjadi. Antara di contohnya ini adalah Tokopedia. Mari Mas Apip di play saja videonya. Untuk penjelasan videonya akan dilanjut oleh Mas Taufik. Mas Taufik, silakan Mas. Ya, seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Chandra bahwa telah terjadi pencurian data customer ya dari aplikasi Tokopedia, yang mana ini sungguh sangat disayangkan ya, karena jangkauan dari Tokopedia ini sudah nasional ya. Jadi kemungkinan bocornya data ini akan mencoreng dari kredibilitas dari Tokopedia itu sendiri. Nantinya akan jelas-jelas mempengaruhi customer ya mengenai database dari mereka. Oleh karena itu mungkin kita harus lebih berhati-hati lagi untuk penggantian password ya. Jadi diusahakan kita selama sekian waktu tertentu kita mengganti password untuk keamanan dari database kita sendiri. Untuk regulasinya sendiri pemerintah belum banyak ya, sehingga kemungkinan untuk kasus seperti ini masih akan terjadi lagi. Mungkin regulasinya nanti lebih disediakan aja, lebih diperjelas lagi sehingga nanti customer juga akan lebih aman ya, lebih terjamin keamanan datanya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.